cara makan. Nah, anak saya makannya seperti apa? Mengunyah, menelan, atau caranya dia mengambil makanan dari sendok seperti apa? Atau dia biasanya kalau anak yang nggak bisa tuh dituang ke mulutnya. Nah, dia. Atau dia bisa ngambil dengan bibirnya. Atau dia bisa menyeruput kalau itu kuah. Nah, mungkin ini perlu perlu kita guidance ya, karena nanti pasti ada orang tua, "Kalau ini seperti ini bagaimana? Ini bagaimana?" Nah, jadi kalau mungkin kita satu persatu kita bicarakan minggu depan, dan akhirnya kita menemukan, eee mengetahui kemampuan anak ibu yang sebenarnya, jadi kita lebih tahu apa yang perlu direncanakan atau dilatih dari anak ibu. Jadi mungkin dari sekarang cara makan anak saya itu apa, gimana? Cara minum, minum itu bisa ada anak yang bisa minum dari gelas, ada yang dia bisa dengan sedotan, ada yang dia bisa minumnya dari botol, ada yang dia minumnya pakai dot, nggak bisa kalau nggak pakai dot. Yang masih ada ininya loh, apa, dot susu bayi itu ya. Atau dia ini kalau minum, masih perlu disendokin satu-satu. Nah, itu. Setelah itu Anda, ini kemampuan menyedot dan meniup itu. Nyedot itu nggak cuman air, bisa juga Eee, yang menyedot itu dalam kemampuan makan, itu adalah ini, menyeruput itu juga menyedot. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan dia mengambil, eee, minuman atau apapun dengan sedotan. Nah, kalau umpamanya dia bisa menyedot ini, yang disedot itu apa? Air putih, jus, atau sesuatu yang lebih kental lagi teksturnya, apapun yang dia bisa sedot dengan itu, oke. Kemampuan meniup. Meniup itu juga bisa meniup apa saja seperti saya tadi bilang meniup tisu, meniup bubuk bubuk apa, bedak bedak tabur, atau, bisa meniup bubble, bisa meniup yang saya ngomong bola pingpong, atau bisa meniup peluit. Nah, peluit itu macam-macam. Karena peluit itu dari yang mudah sampai yang susah, gitu ya. Ada yang peluit yang begitu mudahnya, kena udara sedikit dia sudah bunyi. Ada yang peluit yang kita harus, eee, tiup keras-keras baru bunyi. Nah, ada juga ya ini permainan yang seperti zaman dulu kita, gulungan kertas itu, kalau ditiup keras dia baru bisa panjang. Habis itu kalau nggak ada tiupannya lagi dia bisa kembali lagi. Nah itu juga kemampuan meniup. Anda bisa, taruh kemampuan meniup apa saja yang anak itu bisa. Nah, cara yang terakhir yang nomor 12 menggosok gigi. Menggosok gigi itu gimana caranya dia menggosok. Ada yang anak menggosok itu enggak mau menggosok, tapi sikatnya cuma digigit-gigit aja. Dan, senangnya cuma di depan saja. Yang belakang nggak mau, kalau yang belakang dia sudah mulai tantrum. Nah, itu menggosok giginya ada yang nggak mau sama pasta gigi. Ada yang seneng sama pasta giginya sampai ditelan-ditelan. Makanan dan minuman yang disukai Ananda berdasarkan tekstur, suhu, dan rasa. Ya, satunya yang terakhir itu rasa. Jadi anak ibu tuh saya suka anak anak saya tuh suka yang lembut-lembut kayak jenang apa bubur bubur apa yang putih itu ya, putih yang pakai santan halus gitu. Kalau buburnya bubur dari beras,
nggak suka karena dia masih ada teksturnya, bulet-bulet ya. Terus dia sukanya suhu yang saya tadi ngomong, dia lebih suka suhu ruang atau suhu panas, semua makanan yang dimakan senangnya panas atau dia suka makanan-makanan yang cenderung dingin. Dingin itu dingin atau beku. Kalau umpamanya es batu itu kan beku ya. Jadi ada anak yang bisa mengulum es batu ber setiap harinya berjam-jam untuk mungkin dengan mengulum es batu dia bisa merasakan mulutnya ya, lebih daripada kalau enggak. Dan rasa, dia lebih suka rasa manis, asam, atau dia sukanya pedas, atau sukanya yang enggak ada rasanya. Nah itu. Terus perencanaan motorik halus adalah gini, dia tuh bisa nggak melakukan aktivitas dengan jari-jari tangan, motorik halus. Motorik halus itu adalah sesuatu yang kita di luar, eee, kegiatan membuang, menaruh, melempar, lompat, jalan, ya, yang Anda lihat aja kegiatannya dia sehari-hari. Nah, itu saya butuh, eee 15 pertanyaan ini untuk bisa eee, dilakukan oleh orang tua. Nah, sekarang karena kalau, saya dengan video-video yang saya terima itu, saya minim sekali mendapatkan info-info dari ini. Jadi saya memang nggak menyalahkan orang tua ya, orang tua nggak tahu, mungkin dengan video apa saja aja mungkin saya bisa, mengetahui status anak ibu. Nah, saya minta bantuan untuk bisa, eee, melakukan 15, mendapatkan informasi terhadap 15 pertanyaan ini, yang Anda bisa lakukan selama seminggu ini. Nah, nanti minggu depannya, eee, saya akan kita sama-sama mengisi, jadi kalau umpamanya anak ibu ada yang masih belum tahu, atau mungkin ada yang bingung, kita bisa sama-sama mendiskusikannya. Oke. Terus saya tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa dari video ini. Nah, saya bisa lihat anak ini, apakah anak ini berlaku seperti ini setiap waktu, ataukah ini hanya saat-saat tertentu. Karena ini, sepertinya dia juga sulit ya fokusnya ya. Fokusnya tidak ada dan saya tidak tahu apakah anak ini bisa bicara atau enggak. Kayaknya dia tidak mencontohkan apa-apa, dari sisi bicaranya. Nah, kalau ibu bapak bisa, eee, menambahkan bagaimana cara Anda berbicara, bagaimana cara Anda, menirukan. Nah, itu lebih bagus lagi semua yang bagaimana cara Anda makan gitu ya. Kelihatan bahwa dia mengunyah atau tidak, dia bagaimana cara mengambil, makanan dari sendok, umpamanya dia dikasihin minuman dengan sendok, dia bisanya seperti apa? Kalau kita, dia bisa ngambil secara aktif atau kita harus tuang semuanya. Nah, itu kita lihat bibirnya dia pasif atau aktif ya. Jadi itu hal-hal yang perlu saya ketahui. Jadi kalau Anda bisa melakukannya dalam bentuk video yang, pendek-pendek saja, itu, eee, sangat membantu untuk mengetahui. Jadi kalau saya, mungkin video-video ini kurang informatif, ya itu bukan salahnya Ibu, mungkin saya kurang untuk bisa memberikan apa yang perlu saya ketahui, yang saya dapat dari video-video Anda. Kalau dari memang semuanya udah memberikan ATEK ya di sana, eee, saya lihat ini beberapa yang ATEK-nya yang, untuk skala 4-nya bagus. Nah,
Itu saya lihat memang mereka mungkin udah siap diajar dari sisi mananya dulu. Nah, itu yang nanti kita bicarakan di sesi ketiganya. Sesi kedua kita sama-sama melakukan pendataan informasi mengenai anak masing-masing. Tetapi Anda sudah mengerti istilahnya bahasa reseptif, ekspresif, itu sudah ngerti gangguan berbicara, gangguan berbahasa. Nah, yang spontan, yang verbal, non-verbal, itu kata-kata itu Anda sudah kuasai semua. Saya harap itu membantu pada saat anak mengisi atau mengumpulkan data-data dalam minggu ini terhadap 15 pertanyaan tadi. Oke, apakah ada pertanyaan untuk saya kali ini? Sebentar. Dari siapa? Dedi, Pak Bu, Dedi. yang atas ya Pak Dedi. Selamat siang Bu Meningsi. Kejadian pada anak saya, dia kalau mendengar musik, suara nyanyian di YouTube dia mengerti. Tapi ketika dipanggil dia susah untuk merespon. Apakah kemungkinan ada gangguan pendengarannya? Saya pengen tahunya itu umur berapa ya? Ya, dia kalau mendengar, ya ini loh, anak-anak special need ini kan banyak yang dikatakan, oh dia itu kayak orang tuli tapi selektif. Nah, kalau dia dengar sesuatu yang dia sukai, dia merespon seperti ini, dia mendengar musik, dia mengerti atau tahu. Tetapi kalau dipanggil, dia susah untuk merespon. Satu, dia tidak tahu itu namanya. Nah, dan kedua, Anda kalau manggil itu harus ada sesuatu yang menarik untuk dia. Jangan hanya memanggil aja. Tidak bisa. Jadi ini anak-anak yang masih belum ini, Anda harus memanggil di depannya, dan Anda harus membawa sesuatu yang disukai dia. Jadi dia tahu pada waktu ada panggilan yang seperti itu, saya tahu itu pasti ada sesuatu. Setelah itu baru kita kurangi. Nah, dia sebenarnya sudah tahu bahwa namanya mungkin Budi. Ya. Cuman dia kalau sudah melewati fase itu berarti dia sengaja untuk tidak merespon ke Anda. Karena mungkin dia sudah lost interest. Nah, ini kalau ini YouTube itu kan musik, suara nyanyian kan dia suka semua. Jadi kita harus meng-create sesuatu yang menyenangkan setelah panggilan itu. Oke? Oke, aku bisa baca sendiri nih. Bu, dari Ayu dia. Anaknya berumur 2 tahun 2 bulan, kalau disuruh ngerti dipanggil namanya, nengok, mengerti kata, tidak, jangan, namun belum bisa bicara. Kalau minta sesuatu dia hanya menunjuk, nyari saya, suruh ambil apa yang dia mau. Nah, berarti anak ibu ini ada gangguan berbicara, Bu. Jadi dia gangguan mengeluarkan suara. Nah, dia gangguan mengeluarkan suara itu nanti kita lihat apakah ibu makannya bagaimana, minumnya bagaimana. Nah, itu berkaitan erat, dia bisa meniup enggak, dia bisa menunjukkan gerakan motorik oral enggak. Kalau motorik oral enggak bisa, motorik halusnya bisa enggak? Gitu. Kalau jadi itu gitu dulu ya Bu ya. Nanti setelah itu baru kita bicarakan lagi panjang. Nggak bisa cuman seperti itu. Jadi kita akan kita harus tahu kemampuan background-nya itu dulu. Yang mana yang dia belum bisa. Karena itu kadang-kadang harus bisa dulu sebelum hal yang anak kita bisa bicara. Oke, dari Bu Elin. Kalau tes BERA, Anda boleh, nggak apa-apa, tes BERA atau ada tes yang untuk telinga bagian tengah. Tes BERA itu juga untuk memastikan bahwa anak kita bisa mendengar.
gitu ya. Kadang-kadang gini, kalau Anda bisa mau tahu, memang tes BERA itu enak, kita tahu pasti. Tapi ada anak yang pintar membaca gerak bibir. Jadi dia akan saya itu pernah punya pengalaman, anak anak ini sebenarnya tuli, tapi karena kita kalau pada waktu mengajar, anak ini bukan anak autis, tapi anak ini tidak bisa berbicara. Tapi akhirnya dia bisa berbicara, setelah dia bisa berbicara, saya ngomong, "Anak ini nggak bisa improve sesuai dengan umurnya, mungkin lebih baik dicekkan pendengaran." Akhirnya diketahui bahwa pendengarannya sangat-sangat jelek. Nah, orangnya kok, eee, bingung yang ngecek, "Kok bisa bicara ya dia dengan pendengaran seperti itu?" Ya karena terapi yang kita lakukan adalah face to face. Jadi dia, banyak membaca gerak bibir ini. Karena dia bukan anak autis, nggak ada gangguan perhatian, jadi dia memperhatikan dan belajar dari sana. Jadi nah, coba tolong kalau waktu Anda belajar itu Anda face to face atau enggak. Nah, ini coba Anda harus perhatikan. Karena untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran, mereka matanya sangat tajam, visualnya sangat tajam. Ya, saya nggak bisa tes BERA pasti harus kalau mau pasti enaknya tes BERA memang. Ini mamanya Masya, anak saya 15 tahun belum bisa ngomong sama sekali, anak saya udah 6 tahun bisa ngomong tapi belum verbal. Ya apa ya bisa ngomong tapi belum verbal? Kalau ngomong itu ngomong apa? Verbal itu akhirnya mengeluarkan suara, Bu. Tapi kalau bisa ngomong belum verbal saya nggak ngerti nih. Kalau anak 15 tahun belum ngomong sama sekali ya, coba Bu dilihat, Bu. Nanti yang pertanyaan saya itu coba Ibu lihat, Ibu kumpulkan info-info untuk kedua anak Ibu, nanti eee, kita diskusikan bersama-sama. Tapi bisa ngomong tapi belum verbal itu mungkin maksudnya Ibu bisa ngomong tapi nggak spontan gitu toh, Bu? Atau ngomong dalam cuman menirukan itu, Bu? Oke.